Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me in the Business English lesson, session 12, quitting or leaving work. Teman-teman, sebelum saya mulai materi atau masuk ke materi yang akan ada hari ini, sebelumnya saya mau mengingatkan lagi teman-teman yang belum mengerjakan kuis, silahkan dikerjakan. Dan untuk Em, UASnya teman-teman udah saya pernah kasih tahu ya. Kalau misalnya belum jelas silahkan nanti kita diskusikan di pertemuan 13 ya. Di pertemuan tatap muka. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang bisa nyicil UASnya nyicil dari sekarang biar nanti saat UAS tinggal mengumpulkan bukti bahwa sudah melaksanakan UAS di waktu sebelumnya. Oke, so our material for today, kalau misalnya teman-teman memperhatikan ya materi-materi sebelumnya kan ini ada hubungannya, selalu ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Ngobrol sama bos, ngobrol sama rekan kerja, ngobrol sama bawahan. Kalau misalnya sekarang pasti ada momennya teman-teman, apalagi masih muda ya, ada momennya teman-teman berganti pekerjaan dan itu sangat wajar dilakukan. Maksudnya wajar dilakukan adalah kita tuh dapat pekerjaan pertama itu ada yang langsung cocok, ada yang masih adaptasi dan harus mencari pekerjaan lain setelah dijalani gitu kan. Apapun itu alasannya, teman-teman mari kita pelajari materi gimana caranya untuk bisa keluar dengan cara yang benar keluar pekerjaannya. Quitting work. When the time comes to leave work, you can do whatever you want. Kalau kita lagi ngomongin berhenti bekerja, teman-teman bisa melakukan apa aja yang teman-teman mau. You can raise hell, say you hate everyone, and yell out, I quit. Bisa teriak-teriak dan bilang, saya benci orang-orang di sini dan bilang, saya berhenti. But in other cases, when you want to live professionally, you can use this lesson to help. Tetapi jika teman-teman lagi ngomongin berhenti bekerja secara profesional, teman-teman bisa menggunakan materi ini yang akan kita pelajari untuk bisa membantu ya. This is basically saying you should live on a good term. Jadi ini intinya adalah teman-teman mengajarkan teman-teman untuk berhenti bekerja dengan cara yang baik-baik. If you live on a good note, then you have the option of coming back to the company of your position if something goes wrong with your next job. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa keluar kerjanya biasanya tergantung kebijakan dari perusahaan tempat teman-teman bekerja. Biasanya yang umum adalah kalau misalnya mau berhenti kerja itu 1 bulan, 1 month leave. 1 bulan sebelumnya udah konfirmasi ke bagian HRD bahwa saya akan keluar bekerja, saya udah mengajukan resign, ada waktu 1 bulan untuk tim HRD mencari penggantinya dan transfer ilmu atau transfer pekerjaannya gitu. Nah, kalau misalnya keluarnya baik-baik, nanti mungkin jika tempat kerja yang baru tidak enak atau misalnya pengen kembali ke tempat kerja yang lama, teman-teman bisa bisa balik lagi. Mungkin saja seperti itu ya. So basically you're leaving the bridge back to your position. If you're leaving because you have an offer from different company, here are some professional statement you can make to your manager. Jadi kalau misalnya teman-teman berhenti bekerja karena ada tawaran dari tempat lain. Contohnya ya, Hi Mark, I have a wonderful opportunity to work at a different company. I enjoy my time here, but I shouldn't pass this up. I'm putting in my 2 weeks notice. Jadi intinya adalah saya punya kesempatan yang bagus nih untuk bekerja di perusahaan lain. Saya sangat menikmati bekerja di sini, tapi saya kayaknya nggak bisa melewatkan ini deh. I'm putting in my 2 week notice. Jadi intinya adalah saya uh, masih punya 2 minggu lagi untuk bekerja sini, tapi setelah itu saya akan keluar. Giving a 2 week notice is standard. Memberitahu 2 minggu sebelumnya akan keluar adalah sangat biasa gitu ya, standar. This gives your current employer the chance to hire someone to replace you. Ini memberikan waktu untuk HRD ya, HRD untuk merekrut orang yang menggantikan kita. Ini juga akan memberikan waktu untuk kamu membereskan kerjaan kamu dulu gitu, untuk ngeberesin. Jadi nggak meninggalin pekerjaan dengan kerjaan yang belum beres. Not giving a 2 week notice is one of the way to burn bridge. Maksudnya burn bridge itu jadi ya kayak tadi ya,
Jadi teman-teman kayak udah tidak ada, oke, teman-teman bisa keluar, tapi kayaknya tidak ada kesempatan lagi kalau misalnya pengen balik gitu. The new company you are going into should realize this and will not expect you to start your job immediately. You have to give 2 week notice. If you don't have a job, then this doesn't apply to you. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat penawaran, kan pekerjaan itu ada pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan, ada yang melamar pekerjaan. Biasanya kalau misalnya melamar pekerjaan dari yang belum bekerja, biasanya saat panggilan itu langsung disuruh langsung disuruh bekerja secepat mungkin. Tapi kalau misalnya tawaran dari perusahaan yang masuk, biasanya mereka itu tahu bahwa kita udah sedang punya pekerjaan sebelumnya, dan saat meminta bekerja di tempat baru pasti akan ada waktu, dikasih waktu gitu, 2 weeks atau a month gitu notice-nya. Lagi nih contohnya ya. Hi Mark, unfortunately, ini banyak yang salah pengucapan ini ya. Unfortunately, artinya kayak gitu ya. Unfortunately, I have to tell you that I'm leaving the company. I really enjoy my time here and I appreciate all your help on my task. I have to put in my 2 week notice. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi menjaga hubungan baik gitu, walaupun teman-teman merasa ternyata di tempat yang baru dijanjikan pekerjaan yang gaji yang lebih besar atau pekerjaannya yang lebih bisa mengembangkan diri gitu kan, kita nggak pernah tahu ternyata setelah dijalani eh, tempat yang lama itu lebih enak, dan untuk bisa menjaga hubungan dan mungkin kalau misalnya pengen kembali bekerja ya harus dijaga seperti itu. This goes applies to nggak hanya perusahaan luar negeri, perusahaan dalam negeri pun seperti itu sih harusnya ya. Dan yang umum di pekerjaan-pekerjaan profesional seperti itu. Bahkan berbeda cerita kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak menuntut beban yang tinggi. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman pekerjaannya yang sifatnya penting gitu ya, biasanya pasti akan seperti ini di dunia profesional ya. Jadi menurut saya sih ini mau di perusahaannya Indonesia atau perusahaan asing, ini akan standar banget sih. Kalau misalnya mau keluar kerja, ini beda cerita kalau misalnya dipecat ya, dipecat karena bikin kesalahan. Sekarang bikin kesalahan, sekarang juga dipecat, mungkin iya langsung. Tapi kalau misalnya teman-teman yang willingly pengen berhenti kerja karena ada pekerjaan lain atau memang ada alasan lain gitu, keluarga atau segala macam, ini caranya gitu. Apalagi kalau urusannya keluarga ya, bukan ada pekerjaan di tempat lain gitu. Saya mau ngurus anak dulu misalnya tuh. Saya mau ngurus anak dulu sampai anak saya bisa ditinggal untuk bekerja misalnya. Teman-teman udah perkirakan misalnya 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Nah, teman-teman keluarnya walaupun punya masalah ya, keluarnya tetap harus baik-baik. Tidak bilang, saya mau keluar sekarang, saya keluar sekarang, besok nggak akan masuk lagi. Tidak seperti itu. Itu akan jadi masalah dan menjadi cap buruk gitu. Contoh lain ya, Hi Mark, I received an offer from a different company. This is a great opportunity for me, so I accepted my offer. I accepted the offer. My decision on leaving is not because I didn't like my duties here. I really enjoy my experience, but I am at a point where I want to find other challenge. I hope you can understand. Kayak gitu ya. Jadi menekankan bahwa informasinya tersampaikan. I received an offer from a different company. This is great opportunity for me, so I accepted the offer. Intinya adalah saya dapat penawaran dan saya mengambil itu. My decision, keputusan saya ada untuk berhenti dari sini bukan karena saya tidak suka kerjaan saya di sini, tapi saya sangat enjoy, saya sangat menikmati pengalaman di sini, tapi saya ada titik di mana saya harus mendapatkan tantangan baru. Saya harap kamu bisa mengerti kayak gitu. Ini dalam wawancara bahasa Indonesia juga, dalam berhenti kerja dalam bahasa Indonesia juga seperti ini ya. Jadi bisa meningkatkan kesopanan juga sih. Negotiating before leaving. Receiving a job offer is another way to negotiate a salary increase or a position change. If you are a great employee, then your current employer might try to entice you to stay. If you are willing to stay, you can say that you receive another offer and you are still thinking about it. If they try to make you stay, you can state what it will take for you to stay. Jadi
Ada orang yang pengen keluar karena gajinya lebih besar di tempat lain. Ada yang dijanjikan gaji lebih besar di tempat lain, tapi karena belum tentu nyaman di pekerjaannya, akhirnya informasi nih, baru ngobrol doang sama si bosnya. Receiving job offer, jadi menerima pekerjaan, tawaran pekerjaan adalah cara lain untuk menegosiasikan salary atau gaji. Gaji yang naik atau pergantian posisi. Jika kamu memang pekerja yang bagus, maka HRD kamu mem- akan minta kamu untuk stay, untuk diem di situ, Mas, untuk tidak keluar gitu ya. Kalau misalnya kamu masih pengen stay, kamu bisa bisa bilang tuh bahwa kebetulan di sana dijanjikan gaji yang lebih besar. Kalau misalnya dan kalian belum membuat keputusan apakah mengambil tawaran itu atau tidak gitu, tapi di sana sudah ditawarkan gaji yang lebih besar. Nah, ini udah waktu yang tepat untuk teman-teman kalau misalnya sebagai teman-teman itu sebagai pegawai yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya mediocre biasa-biasa aja dan bisa digantikan dengan orang lain, ya jangan harap ada posisi seperti ini gitu ya untuk negotiating salary. Contohnya seperti ini ya. Hi Mark, I'm at a crossroad in my career. I have recently interviewed with a different company and they extended an offer to me. I haven't decided yet, but I want to tell you before coming to a decision. Ini belum ada nyebutin salary sih sebenarnya. Tapi teman-teman bisa mencontohkan percakapan ini. Ada kata-kata di sini, I am at a crossroad in my career. Crossroad itu teman-teman di mana harus membuat keputusan apakah lanjut atau pindah ke tempat bekerja yang lain. Crossroad itu kan persimpangan jalan ya. Persimpangan jalan saya harus belok kiri atau kanan atau lurus gitu. Ini lagi di crossroad, saya lagi bimbang nih apakah saya harus berhenti atau enggak. Itu maksudnya crossroad ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan kata ini ya. I'm at a crossroad. Should I come to the class or come to my friend's wedding? Misalnya ya. Saya lagi bingung nih sekarang. Saya harus datang ikut kelas atau saya harus datang ke nikahan teman saya. Contohnya kayak gitu. Itu contoh penggunaan crossroad ya. If at this time they ask you to stay, then you can ask for a couple things. If I didn't like this company, it would be an easy decision, but I really like it here. However, I have been asking to take on program management responsibility here. Also, they are offering me a 6% higher salary than my current pay. Can anything be done about these two things? Nah, ini negotiating teman-teman di mana pengen ikut program manajemen, jadi manajer gitu dan mendapatkan 6% lebih besar gajinya gitu daripada dari yang saya sedang dapat sekarang. Hi Mark, I have been thinking about moving back to my hometown. I have a job lined up, but I haven't decided yet. I wanted to let you know before I make my final decision. Saya sedang mikirin untuk pindah ke kampung halaman. Saya ada beberapa pekerjaan yang menawarkan, tapi saya belum memutuskan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya belum membuat keputusan. If they ask you to stay, you can say the following. But if they don't ask you to stay, then it is useless. Well, they're offering me a higher salary, but it's 7% higher than my current salary. Will it be possible for you guys to match this? Jadi teman-teman, intinya adalah harus bisa jadi seorang karyawan yang bagus dulu agar bisa dipertahankan dan kita bisa minta naik gitu, namanya value proposition. When you talk to coworkers, you will eventually tell them that you are leaving. Here are some general sentences. Next Friday is my last day. Jumat depan adalah hari terakhir saya kerja. Ini lagi ngomongin kerja ya. I already put in my 2-week notice. Saya sudah ngasih tahu, saya sudah ngabarin untuk 2 minggu lagi saya akan beres kerja. I'm leaving the company. I'm leaving the company itu kan berarti ini kan bentuknya adalah present continuous. Sekarang dan sedang berjalan. Mungkin I'm leaving itu sedang ya udah pasti gitu ya, udah pasti akan keluar dan ini adalah pekerjaan
atau deadline terakhir yang akan dikerjakan. Accepted the job offer from ABC company. This Friday will be my last day here. Sama kayak yang tadi ya, my last day kayak gitu. I'm leaving this job. Ini agak sedikit rude. I wouldn't left a lot sooner, but I had to get a job lined up first. I got screwed here so many times. I don't want to work here anymore. My last day is this Friday. Ini udah yang kesel gitu ya. It was great working with you. I wish you the best on this project. I had a wonderful time here. I wish the best for you. I really enjoy working with you. I'll send you my personal email, so keep in touch. Okay. If someone else is leaving, then you can say something good like the example sentence below. Jadi kalau misalnya tadi adalah kita yang akan keluar pekerjaan, kalau misalnya ini ada teman yang mau keluar pekerjaan dan bilang ke kita, I hope, dan kita menjawabnya seperti ini ya. I hope you enjoy your new job. Let me know if they have any other opening. Pengen ikut kerja pindah kerja juga. Good luck in your new job. Well, keep your seat warm for you in case you want to return. Oke, ini kayak contohnya ini penjelasannya kayak gini ya. Good luck in your new job. Jadi intinya adalah semoga beruntung di pekerjaan yang baru. Well, keep your seat warm for you in case you want to return. Keep your seat warm tuh kayak yang ngejagain posisinya. Kalau misalnya kamu datang lagi, kamu nggak akan susah lagi beradaptasi. Seperti itu. Hey Jack, good luck with your new job and save me a seat. Nah, itu sama kayak misalnya saya juga pengen punya kerjaan di sana gitu. We'll miss you here. Good luck with your new career. Ini being polite. Oke, teman-teman, ini praktisnya. Silahkan latihan pengucapannya. Dan yang udah nonton, saya akan nilai SCL-nya kalau misalnya teman-teman menemukan kata-kata minimal ya. Minimal 5 kata, 10 kata dari ini. 10 kata dari kata-kata yang ada di selama presentasi ini yang susah gitu. Nanti teman-teman komen, nanti biar bisa pertemuan selanjutnya kita bahas dan latihan bareng-bareng. Ingat ya, minimal 5 kata di kolom komentar silahkan. Praktis 2. Nah, tipsnya seperti ini terakhir ya. Make sure quitting is the best choice. Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, teman-teman harus tahu, harus yakin bahwa berhenti bekerja dari tempat tersebut, either itu total berhenti karena pekerjaan lain, karena dapat pekerjaan lain, atau hanya berhenti gitu. Itu adalah harus dipikirkan baik-baik. Don't tell coworkers. Kalau misalnya belum, jangan ngobrol dulu sama teman di pekerjaan, karena teman di pekerjaan itu bukan teman biasanya ya. Tidak selalunya, apalagi masih baru, tidak selalunya teman. Itu tuh hanya rekan kerja gitu. Quit in person, ya langsung diomongin, jangan lewat siapa-siapa. Give 2 week notice, minimal 2 minggu atau 1 bulan. Write a letter of resignation, bikin surat yang resmi. Set your employer up for success. Jadi teman-teman harus mendoakan juga untuk kesuksesan. Write a goodbye email to coworkers. Kabarin teman-teman kerjanya kalau misalnya udah fix akan keluar. Don't trash talk when you quit your job. Ngomong yang jelek saat tentang perusahaan atau tentang teman-temannya di perusahaan yang sebelumnya. Clean up money details. Kalau misalnya teman-teman punya utang, teman-teman punya apa yang berhubungan dengan uang di perusahaan yang akan teman-teman tinggalkan, beresin dulu itu. Oke? That's gonna be all for our material in the session 12. Teman-teman silahkan dikerjakan kuisnya. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ingat, saya kasih nilai SCL untuk teman-teman yang kasih komen minimal 5 kata-kata yang susah untuk diucapkan dalam materi sesi 12 ini. So, thank you for your attention. See you in the class di pertemuan ke-13. Bye-bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.